وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Birr was-Silah ini, itu kitab Birrul Walidain wa Silatil Arham, yaitu apa? Hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Dzar Jundub ibn Junadah Al-Ghifari dari suku Ghifar. Beliau mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna ardan." Kelak kalian akan membebaskan. Nah, ini kan bahasa syariat, lihat. Sataftahuna, kalian membuka, membebaskan. Bukan kalian menjajah, menginvasi, menyerang, enggak. Tapi istilahnya menggunakan fathu. Dibuka, dibebaskan dari belenggu pemimpin yang memaksakan ideologi agama kufurnya kepada rakyatnya. Itu dibebaskan. Innakum sataftahuna ardan, kelak kalian akan membuka dan membebaskan satu wilayah tanah, yudhkaru fiha al-qirat, yang namanya itu disebut al-qirat. Qirat itu apa? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Al-Imam An-Nawawi membawakan penjelas dari riwayat yang lain, sataftahuna Misra, kelak kalian akan membebaskan Mesir. Wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat, yang mana Mesir itu adalah suatu wilayah yang memang diberi nama juga dengan nama lain, yaitu al-qirat. Jadi qirat ini nama lain dari Mesir. Maka ketika itu terjadi, kata Rasulullah apa? Fastausu bi ahliha khairan. Istausu itu terimalah wasiatku sekarang ini baik-baik. Jaga wasiatku saat ini baik-baik. Laksanakan wasiatku saat ini baik-baik. Untuk apa? Khairan bi ahliha, untuk berbuat baik, nanti memperlakukan yang terbaik bagi siapa? Bagi penduduk-penduduknya. Perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Jangan perlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak baik. Kenapa? Fa inna lahum dhimmatan wa rahima, karena mereka itu memiliki dhimmah. Memiliki dhimmah itu memiliki jaminan, tanggungan, perlindungan, warahima, dan hubungan pertalian kekerabatan. Hubungan pertalian kekerabatan dengan siapa? Dalam riwayat lain dijelaskan lagi. Wa fi riwayatin, kata Imam An-Nawawi, di riwayat yang lain disebutkan dhimmah warahima itu apa gitu kan. Fa idza ftatahtumuha, ketika kalian nanti membebaskannya, fa ahsinu ila ahliha, berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian kepada penduduknya. Fa inna lahum dhimmatan wa rahima, karena mereka memiliki jaminan perlindungan dan rahim. Au qala, atau Nabi mengatakan dhimmatan wa sihra, punya hubungan sihir. Mereka itu adalah sihrun kalian, pakai sod. Sihrun itu apa? Sihrun itu keluarga dari ibu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ingin menyampaikan bahwasanya penduduk Mesir itu adalah keluarga dari ibu kalian, gitu loh. Mereka adalah keluarga dari ibu kalian. Siapa ibunya? Gitu kan? Siapa ibunya? Qalal ulama, Imam Nawawi melanjutkan, para ulama mengatakan ar-rahimu allati lahum. Jadi rahim yang mana kok itu bisa menjadi apa? Kalian memiliki pertalian darah rahim dengan mereka itu, kenapa? Kaunu Hajar ummu Ismail minhum. Hal ini karena memang ibunya Nabi Ismail
itu adalah bagian dari mereka. Ibunya Nabi Ismail kan orang Mesir. Dia orang Mesir. Kenapa kok bisa begitu ceritanya? Kan ketika Nabi Ibrahim itu sudah lepas dari Babilonia, dan Babilonia sudah Allah berikan azab, Allah musnahkan Raja Namrudnya itu, Nabi Ibrahim ke wilayah Syam. Di Syam itu menikah dengan Sarah. Ketika menikah dengan Sarah, aktivitas Nabi Ibrahim dakwah, bolak-balik Syam, Mesir untuk mendakwahkan agama Untuk mendakwahkan agama tauhid ini. Nah, setelah menikah dengan Sarah, tentunya dalam dakwahnya itu kan dibawa serta istrinya itu. Ketika dibawa serta istrinya masuk ke wilayahnya Fir'aun. Fir'aun itu pada saat itu punya kebiasaan buruk untuk mengambil wanita-wanita cantik yang berada di wilayahnya itu. Ini ada wanita baru masuk bersama dengan Nabi Ibrahim ketika itu, cantik lagi maka ditangkap oleh anak buahnya Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah. Ketika ditangkap, apa yang dilakukan? Ditanya, siapa yang bersama dengan kamu ini, wanita yang bersama dengan kamu ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Hiya ukhti, dia saudariku. Bohongkah Nabi Ibrahim? Enggak, dia saudari seiman yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim nanti mengatakan dia istriku, nah raja yang jahat ini akan membunuh suaminya dan mengambil wanita tersebut. Tapi ketika dikatakan ukhti, laki-lakinya hanya dipenjara saja, perempuannya tetap diambil. Nah, ketika diambil, rajanya itu Fir'aunnya itu hendak melakukan tindakan yang senonoh terhadap Sayyidah Sarah berdoa kepada Allah hingga tertahanlah Fir'aun tidak bisa melakukan kejahatannya itu kepada Sayyidah Sarah. Tapi masih bisa berbicara, tolong doakan kepada Tuhanmu untuk melepaskanku lagi ya. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Sudah dilepas, mau ditangkap lagi. Ketika mau ditangkap, berdoa lagi sama Allah, ditahan lagi hingga kemudian tidak bisa bergerak sampai 3 kali. Barulah Fir'aun mengetahui ini orang bukan orang biasa ini. Marah dia sama anak buahnya. Kenapa marah? Kalian ini tidak mendatangkan manusia kepada saya. Ini bukan manusia yang seperti ini. Ya, karena Fir'aun ketika itu kan masih kafir. Nah, setelah itu barulah Fir'aun mengetahui bahwasanya wanita yang hendak dia lakukan kejahatan terhadapnya itu Sayyidah Sarah, dia punya hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia meyakini Sang Pencipta tapi kan belum beriman. Kalau begitu sebagai bentuk permintaan maafnya, ambil ini Hajar sebagai khodim atau pelayan kalian. Nah, di sini para sejarawan juga berbeda pendapat, Hajar ini apakah budaknya Fir'aun atau dia salah satu dari putrinya Fir'aun. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya Hajar ini adalah putrinya Fir'aun gitu loh. Jadi diambil salah satu putrinya sebagai permintaan maaf terhadap perbuatannya yang buruk tadi, ambil ini sebagai khodim kalian, pelayan kalian. Maka dibawalah serta Hajar itu yang nanti kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, isyaratnya itu adalah hadis ini. Ketika Nabi mengatakan kalian masih punya rahim dengan bangsa Mesir itu, punya hubungan keluarga dengan bangsa Mesir, karena ibu kalian dulu dari mereka, yaitu putrinya Fir'aun gitu loh namanya. Dia putrinya Fir'aun. Itu isyaratnya ada di hadis ini. Adapun sihir itu keluarga keluarga dari ibu kalian juga, karena Rasulullah juga menikahi. Rasulullah SAW memiliki anak dari wanita Mesir, dari budak tasarrinya, budak syariahnya, yaitu Maryah. Nah, Raja Mesir itu ketika menerima suratnya Nabi SAW, Gubernur Muqawqis menolak
ajakan keislamannya, tetapi beliau memberikan balasan hadiah berupa hadiah yang banyak kepada Rasulullah. Artinya Muqawqis itu nggak bersedia masuk Islam, tetapi tetap menjalin hubungan bilateral antar kedua negara gitu dengan hubungan yang baik. Maka dia dikirim hadiah kepada Rasulullah, ada madu yang banyak dari Mesir itu. Kemudian dikirimlah Maria hadiah untuk Rasulullah sebagai budaknya. Oleh Rasulullah dijadikan budak tasarri namanya. Budak tasarri itu budak yang tuannya itu boleh ketika tuannya itu menyatakan kamu saya jadikan budak tasarri, dan tuannya itu melakukan hubungan badan dengan budak tersebut dan melahirkan anak tuannya, kalau tuannya meninggal otomatis dia bebas. Jadi patokan kebebasannya itu kalau tuannya itu meninggal, maka budak tersebut otomatis menjadi seorang yang merdeka dan bukan budak lagi, tidak boleh diwarisi. Itu budak ummul walad namanya. Nah, beda dengan budak yang dia hanya dipekerjakan saja tetapi tuannya itu tidak melakukan hubungan badan dengan budaknya tersebut, maka kalau nanti tuannya mati, dia statusnya kalau nggak dijual, nggak dibebaskan, dia masih budak, bisa diwariskan dan bisa dijual kembali. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya bangsa Arab sudah bisa belum ya? Jadi bangsa Arab yang keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan bangsa Mesir ketika dilihat dari asal usulnya Hajar ummu Ismail radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu.